Tes satu dua dicoba. Tes sound. Tes sound. Satu dua tiga.
Bapa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam, salam damai sejahtera dalam cintanya Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah bagi kita. Biarlah di saat malam hari ini kita rindukan kasih Tuhan untuk menyertai seluruh kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti siaran ini dimanapun Bapak Ibu berada, baik di rumah, di perjalanan, di Indonesia, dalam dan luar negeri, kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Untuk mengawali ibadah kita naikkan pujian besar anugerah-Mu. Oh, ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Kembali dari atas. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Kita bisa hidup sampai pada saat malam hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, dan kita bisa melayani Tuhan yang ajaib, yang besar, semuanya karena anugerah Tuhan, kebesaran Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Kita rindukan kuasa Tuhan untuk menolong seluruh kehidupan kita. Bersama kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dari awal. Nanti untuk dua pembukaan serahkan kepada Bapak Gembala.
ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Oh, hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita katakan kepada Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari, haleluya, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Besarlah anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Besarlah kemurahan-Mu menopang kami, menguatkan kami. Saat menghadapi banyak masalah, kesulitan, persoalan hari-hari ini, kami melihat kasih karunia pertolongan-Mu begitu besar dan ajaib kepada kami. Menuntun kami terus, bahkan membuat jalan keluar dari semua kesulitan, masalah, persoalan yang bertubi-tubi. Dan kami mengalami kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Dalam ibadah KMR hari ini yang diikuti saja kami bersyukur karena begitu Engkau mengasihi kami. Kami letakkan semua dalam tangan-Mu, mohonlah kemurahan-Mu, mohon campur tangan Tuhan dalam ibadah ini. Engkau yang memimpin Tuhan Yesus dari awal sampai terakhir. Engkau yang memimpin hamba, memakai hamba-hamba-Mu, Tuhan Yesus, imam-imam-Mu yang melayani hari ini. Mulai dari pemimpin pujian sampai singer pemusik multimedia, teristimewa firman-Mu yang akan disampaikan. Mohon kemurahan-Mu, bukakanlah firman-Mu sebagai pembuka jalan dari seluruh kesulitan persoalan kami. Kami semua ditolong oleh Tuhan, khususnya kaum muda hari-hari ini Tuhan, yang sedang diperhadapkan dengan berbagai dilema kesulitan, dengan berbagai persoalan hidup di masa muda ini. Roh kenajisan, roh-roh malas semua Tuhan Yesus, roh pemberontakan dan ketidaktaatan, kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya lewat firman-Mu malam ini semua mereka dijangkau. Terima kasih seberapa kami yang bisa mengikuti live streaming ini, baik yang ada di gereja ini, yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti siaran jarak jauh. Tuhan menolong dalam dan luar negeri atau di mana saja, biar semua mendapat pertolongan, mendapat lawatan daripada-Mu. Terima kasih. Kami menolak setiap kekuatan setan, si iblis, kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu hati, jiwa, pikiran kami, keberadaan kami. Sekarang kami mengusirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Darah Yesus berkuasa menolong, memberkati, menguatkan dan pelihara kami semua. Terima kasih. Kami tabiskan ibadah kaum muda ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita. Satukanlah hati kami.
Serahkanlah hati kami, ku memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkan tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kembali dari atas. Satukanlah hati kami, Tuhan dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkan tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kembali dari atas. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkan tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Allah bangkit. Bersama kita bangkit berdiri. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu.
dari atas. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempatku. Kerahkanlah kekuatan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah sangat dahsyat untuk menolong kita, memberikan kita pertolongan ketika kita menyeru nama Tuhan. Tuhan yang berkuasa mampu untuk melawat seluruh kehidupan kita. Kita masih lanjutkan pujian kita. Nyanyian tambahan nomor 19. Walau 1000 rebah, tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus tegur. Kita katakan kepada Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Banyak masalah, goncangan yang mau menggugurkan iman percaya kita. Tetapi kalau Tuhan menolong kita dan kita menyeru nama Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh berkuasa untuk menolong kita, memberikan keajaiban di tengah-tengah kehidupan kita. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan sebagai puncak ibadah kita untuk menolong menguatkan seluruh kehidupan kita. Yesus, Yesus, ku berseru ketika badai hidup. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Kembali dari atas. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mukjizatmu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mukjizatmu masih terjadi. Haleluya. Kita kembali pujian ini dari awal. Nanti dalam refrennya firman Tuhan langsung serahkan kepada Bapak Gembala. Ketika badai hidup, ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Kembali dari atas. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Kita kata kepada Tuhan, Yesus, Yesus, ku berserah.
Yesus, Yesus, ku percaya mujizat masih terjadi. Sekali lagi, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Mujizatmu, mujizatmu pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Asal kami percaya dan bersungguh-sungguh, kami akan melihat mujizat-Mu nyata kepada kami. Mujizat-Mu pasti terjadi. Hari ini dalam ibadah kaum muda ini, biarlah kami juga mengalami mujizat Tuhan lewat kelepasan dari semua tabiat-tabiat yang tidak benar, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Engkau membasuh kami, Roh Kudus, semua umat-umat-Mu hari ini, sehingga kami semua boleh berkenan diubahkan mujizat yang paling besar. Jika kami berubah, hidup kami diubahkan dari sehari ke sehari menjadi sama mulia seperti Kristus. Mohon kemurahan-Mu, urapi kami semua mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu. Urapi kami juga bisa mempraktekkan firman-Mu, sehingga hidup kami di masa muda ini benar-benar hanya tertuju dan hanya menyerah kepada-Mu. Terima kasih, terima kasih. Siapapun kami dan dimanapun kami yang mengikuti ibadah ini, yang mengikuti live streaming ini, Tuhan tolong, Tuhan memberkati kami. Kami menolak setan iblis, kuasa kegelapan, segala gangguan apapun yang coba-coba mengganggu kami, hati, jiwa, pikiran kami, sehingga tidak fokus, tidak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Roh ngantuk, keras hati, pikiran najis, main-main, kami mengusirkan semua dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa menolong kami, memelihara kami. Kuatkan dan bukakanlah firman-Mu. Berkati semua saluran internet, signal semua bagus, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan tekun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita waktu dan kesempatan hari ini, ya, dalam ibadah KMR, tapi bisa diikuti siapa saja, ya. Biar kita mendapat kemurahan Tuhan hari ini, mendapat kekuatan daripada Tuhan untuk bisa dengan tekun mengikuti ibadah ini. Dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah, yang mengikuti siaran jarak jauh, dan siapapun kita, biar hari ini semua diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Tetap, saudaraku, masih dalam kehidupan Yusuf ini selaku ketika dia ada di penjara, ya, ada di rumah bapaknya, saudaraku, tetap menjadi kesayangan, bahkan dipercayakan dengan jubah, saudaraku, yang maha indah, sampai di rumah Potifar, ya, dipercayakan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, sampai di penjara. Masih di sini kita boleh melihat hari ini, ya, ada di penjara, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Kejadian 39 ayat 21-23. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Terus. Kenapa? Ya. Jadi saudaraku,
Jadi kepala penjara itu mempercayakan semua kepadanya. Ya, jadi dari kesayangan meningkat sampai kepada kepercayaan, saudaraku. Nah, inilah, ini yang kita boleh melihat. Hidup dari Yusuf ini, saudaraku, menjadi kesayangan kepala penjara, kesayangan semua orang. Iya, jadi kaum muda juga menjadi kesayangan. Tidak hanya kesayangan orang tua, ya, boleh kesayangan pacar yang sudah ada pacar, ya, saudaraku, ya, bahkan satu kali akan menjadi kesayangan semua orang. Harus begitu ya, menjadi kesayangan semua orang. Dan dari situ meningkat menjadi kepercayaan, saudaraku, ya. Menjadi kepercayaan. Semua dipercayakan kepadanya, ya. Semua dipercayakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di rumah Bapa dipercayakan untuk, ya, pergi dulu engkau lihat abang-abangmu. Wah, ini satu kepercayaan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Sampai di rumah Potifar, kepercayaan buat segala sesuatunya, ya, termasuk kekayaan yang gilang gemilang dari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Potifar. Ya, Potifar itu adalah seorang yang kaya raya, saudaraku, ya. Ya, seorang yang kaya raya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dipercayakan semua. Hartanya dipercayakan, ya, tidak asal dimakani, saudaraku. Wah, ini ya, tidak hanya wah ini kepercayaan ini. Ada uang dihabiskan, ada makanan dilenyapkan semua. Ya, tidak pikir masih ada lagi di belakang, ada gitu. Ini saudaraku, ya, ya, menjadi kepercayaan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi saudaraku, ya, seorang yang dipercayakan. Ya, oke, ya. Nah, ini ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, ini soal apapun dipercayakan semua. Makanan dipercayakan, semua dipercayakan. Ya, ya, dia setia di situ. Ya. Jadi ketika kita dipercayakan harus setia. Iya. Jangan pula dikasih kepercayaan kita tidak setia. Dikasih kepercayaan uang, ya setia, dijaga dengan baik. Jangan dihabisi, saudaraku. Ya, dari sana makan miso, habis itu lapar lagi makan bakso. Ya, belum apa-apa habis itu makan pansit lagi kami. Habis itu lagi, ya, makan ini semua. Sampai begitu-gitu. Nah, ini nggak bisa kepercayaan. Iya, saudara, ya. Harus bisa menjadi kepercayaan. Orang kepercayaan itu adalah setia, saudara. Dijaga dengan setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, ini saudaraku, ya. Saudaraku, Joshua itu adalah seorang kepercayaan dari Musa. Oh iya. Ya. Kenapa menjadi kepercayaan? Setiap apa yang disampaikan oleh Musa, setiap apa yang dikatakan oleh Musa, selalu dilakukan, dikerjakan oleh Joshua dengan setia. Jos, kau di sini aja ya. Aku mau naik menghadap Tuhan ke gunung yang sangat tinggi saja. Ya Bapak. Nah, ini saudaraku, ya. Ya, Yusuf, ya. Pergi dulu engkau, lihat dulu abang-abangmu. Ya Bapak, ya. Saudaraku, kita boleh melihat, saudaraku, ya. Ya, Joshua itu dia tahu resiko itu besar. Tidak dikasih tahu besok mulak doh Hamidah. Tidak. Iya, saudaraku, ya. Tanpa apa-apa, tanpa ditinggalkan. Ini belanja. Ya, ini ikanmu, ini beras, ini kue, ini air, ini semua. Tidak. Ya, saudaraku, ya. Kau di sini ya, aku akan pergi. Dia setia di sana, saudara. Setia di sana menunggu.
sampai Musa turun dari gunung. Amin. Setia, ya. Jadi seorang kepercayaan harus setia, ya. Ini ya. Ini ya, harus setia. Setia kepada Tuhannya, setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam segala apapun yang diwewenangkan kepadanya harus setia. Inilah menjadi seorang yang disebut dengan ya kepercayaannya. Jadi kita boleh melihat Yusuf menjadi kesayangan dan kepercayaan. Baik di rumah bapaknya sampai di rumah Potifar. Nanti juga di istana saudara. Wow, seluruh dunia dipercayakan kepadanya. Ya, sampai ke kanan, sampai ke mana-mana. Ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Nah, ini menjadi kepercayaan. Ya, tapi dia tetap saudaraku setia melakukan segala tugas. Ada orang dipercayakan, dia sombong. Wah ini saudara. Baru dikit kepercayaan itu sudah sombong. Gak dilihat tanah lagi saudaraku. Hidungnya udah ke atas terus. Wah inilah. Oh enggak iya seperti itu. Akhirnya jatuh ya. Tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Tinggi hati mendahului kejatuhan ya. Nah, seperti Lucifer, tinggi hati. Aku mau naik, aku mau naik, aku mau naik. Nah, naiklah kau, buang, dijatuhkan ke bumi. Menjadi simbolis perjehe, iblis, Lucifer, saudaraku. Nah, ini. Ya, jadi harus ya dibuang semua, saudaraku ya. Nah, ini ya harus mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat sikap atau karakter seorang yang menjadi kesayangan dan kepercayaan. Ya, ingat ini anak muda ya. Atau siapa saja pun kita yang mengikuti live streaming ini ya. Sikap atau karakter ya. Parange ya, sikap atau karakter dari seorang saudaraku yang menjadi kesayangan dan kepercayaan. Seperti Yusuf ini saudaraku. Kejadian 40 ayat 6 dan 7. Mari kita lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Mereka itu bersusah hati. Ini suasana di penjara ya. Ya, mereka ini bersusah hati. Hatinya gundah gulana, hatinya begitu pedih, hatinya begitu lunglai dan sedih saudaraku ya, bersusah hati. Lalu apa kita boleh melihat sikap daripada Yusuf? Silakan. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun. Dia bertanya kepada pegawai-pegawai Raja Firaun itu, bukan cuek, mate maho, tidak saudaraku ya, bukan cuek, bukan sombong, bukan acu tak acu ya. Dilihat orang, wah saudaraku, perasaannya pun iba. Dilihat orang susah, perasaannya pun jatuh belas kasihan. Silakan, apa lagi? Yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Apa yang terjadi? Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Wah, mengapa mukamu semuram itu? Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Wah inilah saudara ya. Jadi sering kita dengar hati itu, wajah itu adalah saudaraku ya, apa yang di hati dipancarkan lewat wajah, diimplementasikan lewat wajah ini saudaraku. Iya, mulai yang ada di hati ini. Jadi kita boleh melihat tadi ayat sebelumnya dikatakan ayat 21, hatinya gundah gulana, hatinya susah dan sedih, hatinya saudaraku yang dikasih malah hati-hatina, hancur lulu, maka ditunjukkan dengan wajah yang bagaimana? Wajah yang muram. Iya. Mengapa
Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Muram. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Sering kita dengarkan hati daripada Kain itu panas karena persembahannya tidak diterima. Hati pada Kain itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan sedih atau iri, cemburu. Iri itu saudaraku panas. Ya. Nah ini, maka ditunjukkan lewat wajahnya menjadi muram. Nah ini ya, menjadi muram saudaraku ya. Hati daripada saudaraku Hana itu sedih. Iya, karena gak punya anak. Sedih hatinya, merindukan saudaraku ya. Lalu ditunjukkan dengan wajah yang muram. Nah ini, begitu juga dengan ini saudara ya. Ada 2 pegawai istana yang dikurung bersama-sama dengan dia. Namanya tidak disebut, tapi tempat kurungan yang ditempati oleh Yusuf adalah kurungan orang-orang tahanan. Ya, nah ini kurungan orang-orang istimewa saudara. Iya, mau apapun selanjutnya mereka ada di sini saudara. Ditahan bersama-sama dengan Yusuf. Ya. Tapi kita boleh melihat di sini kehidupan Yusuf itu saat dia sampai di penjara itu, ya apa yang dia lakukannya kita boleh melihat. Dia berkata, mengapa hari ini mukamu semuram itu? Wah ini ya, ini saudaraku ya. Ini artinya walaupun dia sukar, walaupun dia masalah berat, dijebloskan di penjara karena ketidakadilan, ketidakpastian hukum saudaraku, ya atau istilah sekarang disebutlah ini dikriminalisasi saudaraku ya. Nah ini ya, ketidakpastian hukum. Iya, saudaraku, namun kita boleh melihat apa yang dilakukan, sikap karakter hidup daripada Yusuf itu saudaraku, iya. Sekalipun dalam suasana gundah gulana, kesulitan, masalah, persoalan yang berat dia hadapi. Tapi dia tetap berlaku ramah, saudara. Nah inilah, berlaku ramah, saudara. Berlaku ramah terhadap semua orang. Buktinya, saudaraku, kepada 2 orang yang sedang terpenjara karena sesuatu dengan Raja Firaun, dia berlaku ramah. Bahkan firman Tuhan, maka dia disenangi selama di dalam penjara. Oh iya. Kalau dia cuek, kalau dia sombong, kalau dia tinggi hati, kalau dia tidak mau tahu, kalau dia saudaraku yang dia Tuhan angku saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa lu, siapa gue, mau dan sebagainya. Maka tidak akan begitu keadaannya. Lain ceritanya, saudaraku ya. Lain dramanya, saudaraku ya. Tapi kita boleh melihat sikap hidup orang yang menjadi kesayangan, kepercayaan seperti kehidupan daripada Yusuf ini adalah selalu berlaku ramah. Selalu berlaku ramah, saudaraku ya. Keadaan apapun dia ramah, saudaraku ya. Dia juga susah kok. Ya. Kalau dia karena berdosa dimasukkan penjara, yes. Ya, mau apapun pasti gitu-gitu, saudaraku. Ya. Nah, kalau dia benar berzina, saudaraku, dengan istri Potifar, yang penting ya sudah kutiduri, maaf ya, istri orang kaya berat. Pasti begitu. Tapi tidak begitu, saudaraku. Ini adalah pemutaran fakta ya. Fakta yang sebenarnya diputarkan. Tidak. Ya, namun demikian kita boleh melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, sikap hidupnya selalu ramah. Sikap hidupnya selalu ramah, saudaraku ya.
tetap tenang, tetap bahagia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah inilah saudaraku orang menjadi kepercayaan saudaraku ya. Berlaku ramah saudaraku ya. Ya kepada baru dia sampai di penjara itu. Oh dilihat di sana, kok muram kali mukamu bro. Kok muram kali mukamu Amang. Ya, kok sedih kali kulihat wajahmu. Apa gerangan yang terjadi? Wow, model-model seperti inilah yang sekarang ini dicari oleh Tuhan. Kaum muda seperti inilah yang sedang dicari oleh Tuhan. Yang punya peduli kepada lingkungan. Yang punya peduli kepada sikon. Yang punya peduli dengan semua orang. Mengapa mukamu seperti itu kawan? Kita ini sama-sama di penjara. Beritahu dong dengan saya. Ya. Saya dulu sempat pengkhotbah di penjara hampir 2 tahun saudaraku. Ya, 2 tahun saudaraku ya. Orang-orang penjara melihat apa dokoni maisia maksimal tu bang. Ngawat tu si hami. Sebentar lagi kau keluar bisanya kau makan mie, makan pansit, makan goreng. Kami ini di sini makan kangkuang. Nah ini ya. Makan kangkung, kepala batu dan semua. Itulah dulu zaman-zaman itu. Tahun 80-an saudaraku. Yo, masa sempat saya lihat di dapurnya ada belanga saudaraku seperti apa besarnya. Belanga paling besar lah aku rasa itu. Yo, itu kangkung masukkan. Sah. Ya, terkadang rodia hanai di masuk. Ya, gak sempat seperti kita ini diputik-putiki dulu. Diputik-putiki, enggak. Semua, ya gak digoreng, gak diabangnya. Suap. Oh, kasih. Nah, ini tahu ya. Ya begitulah. Ya, tahu ya. Nah ini, ya jadi orang berkata, kalau Pak Matupang ini ngomong aja ini. Bentar lagi kan dia makan enak di rumah. Bentar lagi kan dia bisa bebas di sana. Kita ini di sini menderita. Ya, tapi kalau dia ngomong sabar, kuat, biasalah itu katanya. Saudara, ya udah, memang seperti itu, saudara, ya. Tapi kita boleh melihat, ya, Yusuf ini seorang narapidana, Yusuf ini seorang tahanan, bersama dengan 2 orang tahanan dan mungkin ribuan tahanan yang lain. Ya, saat dia mulai bertanya, wah sasongon ibu Himi. Ya, kenapa seperti itu mukamu? Apa masalahmu Tuhan? Apa masalahmu kawan? Apa persoalanmu bro? Apa persoalanmu kaum muda? Beritahu aku. Biar sama-sama kita pecahkan. Biar sama-sama kita selesaikan. Biar sama-sama kita tuntaskan. Biar sama-sama kita berdoa. Inilah sikap ramah tamah dari kehidupan si Yusuf. Ramah saudaraku. Sekali lagi tidak cuek. Boleh sama-sama menderita di sana. Iya, sama-sama menderita. Makan kangkung barangkali. Sama-sama menderita makan ubi barangkali. Sama-sama menderita sedikit nasi. Sama-sama menderita tidak ada uang, tidak ada ini. Iya, tapi dia terus kuat dan memiliki keramatahan. Wah inilah ya. Makanya dia disukai orang di situ. Tidak cuek, tidak sombong, tidak angkuh, tidak apatis. Au, tidak begitu saudaraku. Iya, tapi dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ramah ya. Ya, bukan tidak mau tahu. Ya, mau apa, mau mati lu, mau apa kau. Ya, yang penting aku hidup. Bukan begitu saudaraku ya. Inilah kehidupan dari Yusuf. Ya, saudaraku, yaitu hidup dengan ramah saudaraku. Ramah, berlaku ramah. Berlaku ramah saudaraku. Berlaku ramah kepada semua orang. Siapa saja ya, anak muda berlaku ramah kepada orang tua. Jangan karena sudah orang tua sudah usangnya apanya?
tua itu apa namanya? Ya, bukan usang, kalau pakaiannya usang ya, ujur. Kalau mungkin dia sudah ujur, udah gimana-gimana, nah ini tetap juga berlaku ramah. Tapi kalau ada cewek yang cantik, wish, wah, ya nggak diterke pun, saya disocot tuh bebe nih, iya, habis so diterke. Nah ini saudaraku, inilah manusia. Jangan begitu ya anak muda ya, atau semua kita saudaraku, ya berlaku ramah. Sekarang kita lihat praktek hidup ya orang yang berlaku ramah ini. Bagaimana ini berlaku ramah? Kita sesuaikan dengan firman Tuhan ya. Praktek kehidupan yang berlaku ramah. Ya, saudaraku yang Yosua 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya, ayat 12 dulu dan 14. Mari. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Ya. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Inilah perkataan daripada si Rahel siapa? Perempuan berdosa itu. Rahab ya. Iya, saudaraku, untuk menyelamatkan 2 pengintai dari Israel. Dia sedang dikejar oleh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, keamanan dari Jericho. Iya, tapi dia sembunyikan. Dia berkata, ya, karena aku sudah berlaku ramah kepada kalian. Ya, aku sudah berlaku ramah menyembunyikan kalian sampai bertanggung jawab mati hidup, tidak memberitahu kalian siapa-siapa. Maka, ulangi dulu sekali lagi. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, terus. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Aku sudah berlaku ramah, berlaku baik kepada kamu. Maka untuk ini, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum kamu keluargaku. juga akan berlaku ramah terhadap keluargaku. Terus? Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Iya, inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Kamu juga harus berlaku ramah kepadaku. Apa perlakuan ramah yang diminta oleh si Rahab? Yaitu bertanggung jawab. Ya, nyawa saya dengan nyawa keluargaku, aku serahkan kepada tanggung jawab kalian. Aku sudah berlaku ramah kepada kalian ya. Nyawaku pun sudah kupertaruhkan demi kalian. Ya, kalau sekiranya kalian dapat ada di sini, maka aku akan dicincang-cincang oleh prajurit atau keamanan daripada Jericho. Aku sudah berbuat, aku sudah berlaku ramah kepadamu. Maka kalian juga kalau kota ini sudah dihancurkan sesuai dengan apa yang kau katakan, sesuai dengan yang difirmankan Tuhan Anda, maka kalian juga harus berlaku ramah, bertanggung jawab kepadaku. Wah, inilah saudaraku ya. Jadi berlaku ramah di sini adalah kehidupan yang bertanggung jawab. Rahel juga siapa tadi namanya? Rahab juga sudah bertanggung jawab. Saudaraku, bertanggung jawab saudaraku, ya, menyelamatkan 2 prajurit, 2 pengintai itu. Maka sekarang kalian juga harus bertanggung jawab dengan saya. Iya, kalian juga sudah harus bertanggung jawab kepada saya. Ya, jadi apa yang kita lihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iya, berlaku ramah itu berlaku ramahlah terhadap aku. Artinya bertanggung jawab. Ya, semua ya berlaku ramah. Kita juga harus berlaku ramah, bertanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab saudaraku. Ya, saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dipelihara oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan, disembuhkan Tuhan, dilindungi Tuhan dari bahaya, dari kesulitan, dari persoalan, dari berbagai-bagai kesukaran hidup. Nah ini, apa tanggung jawab kita? Oh iya,
Harus juga saudaraku, sudah ditolong oleh Tuhan. Iya, Tuhan sikap Tuhan ini sudah memberi kita pertolongan. Apa sikap kita? Iya, kembali. Ada tanggung jawab kita untuk setia kepada Tuhan. Ada tanggung jawab kita untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Oh iya saudaraku ya. Nah, seperti ini kan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Bukan dengan uang diminta Tuhan. Bukan nepengmu yang diminta Tuhan. Ya, walaupun itu tidak susah, saudaraku, dikorbankan saudaraku. Ya, tapi tidak itu. Ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab untuk setia beribadah. Ini orang yang ramah. Tanggung jawab setia menyembah kepada Tuhan. Iya. Ada tanggung jawab saudaraku ya. Tanggung jawab saudaraku berbuat baik kepada orang tua. Ini. Melakukan kebajikan, kebaikan ya. Tidak semena-mena. Ini ada tanggung jawab. Tidak semena-mena kepada orang-orang tua. Tidak semau gue, saudaraku. Ya, ada tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Tidak asal-asalan, tidak asal datang. Tanggung jawab dan beribadah dengan takut dan gentar. Ya, apa Mazmur 2. Ini saudara, ini tanggung jawab. Jangan hanya datang saudaraku memble. Jangan, sayang waktu diberikan Tuhan. Iya, mari apa dikatakan di sini? Mazmur 2 ayat 11. Iya. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut. Dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini tanggung jawab kita. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Jangan ketawa-ketawa. Kek. Iya. Nah ini. Ya. Bahkan sampai mentertawakan firman saudara. Ya seperti zamannya Nuh. Apa-apaan ini pekerjaanmu ini. Gak masuk akal ini. Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda akan hancur dunia ini dengan air bah. Inilah saudara. Ya, mengejek, menghina, merendahkan, memutarbalikkan fakta, itulah zaman Nuh. Firman berkata sebagaimana terjadi pada zaman Nuh, demikian juga sekarang ini. Orang berdosa makan minum, kawin mengawinkan, berbuat dosa sampai dengan puncak dosa, makan minum dan kawin mengawinkan, makan narkoba, hisap ganja, hisap sabu-sabu dan semua saudara, sampai kawin mengawinkan, saudara, berbuat zina saudaraku ya, free sex dan semua yang berhubungan dengan itu saudaraku. Ini. Tapi tugas kita beribadah, tanggung jawab kita hari-hari ini, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Wah. Dengan takut dan gemetar. Bahkan sampai dikatakan di sini, sampai seperti mencium kakinya saudaraku. Wah. Ya, misalnya ada opung saudara atau bapak saudara sudah lama tidak jumpa. Iya, tapi kita jumpa. Wah, karena sudah kangennya, senangnya, bahagianya sampai dicium kakinya gemetar. Wah, dicium kakinya. Ya, apalagi kalau ada dosa. Aku udah berdosa Pak, ampunilah. Mobilmu udah kuhabiskan. Ya, rumahmu udah kujual. Semua hartamu udah dan semua. Ya, sampai mencium kakinya sampai gimana? Nah, seperti itulah ibadah itu, saudara ya. Jadi ibadah itu tidak main-main, itu tanggung jawab kita. Sabalah sudah datang beribadah, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Sabalah sudah datang beribadah, bersungguh-sungguh, jangan main-main. Serius kepada Tuhan.
Serius kepada Tuhan. Ya ini saudaraku yang ini tanggung jawab saudaraku. Ya ada tanggung jawab ya. Tanggung jawab dalam ibadah. Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang sekolah, yang kuliah, tanggung jawabmu, ya belajar dengan baik. Ya, bersungguh-sungguh semua. Iya, saudaraku ya. Lakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Amin. Lakukan semua dengan takut akan Tuhan. Jangan takut kepada manusia. Jangan karena takut kepada bapak, kepada ibu. Jangan. Tapi takut kepada Tuhan. Maka Tuhan sumber segala kekuatan. Dia akan memberkati dan akan menolong kita. 2 Tawaris 10 ayat 17. Mari kita lihat. Ya. Ini saudaraku yang di Tuhan ya. Sikap hidup orang yang menjadi kesayangan dan kepercayaan. Seperti Yusuf. Pertama, saudaraku ramah bertanggung jawab. Saudaraku. Ya. Mari kita lihat. Yang kedua, mari. Demikian firman Tuhan. Ya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Terus? Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk ini melarikan diri ke Yerusalem. Ya. Nah, di sini ada berlaku ramah saudaraku. Atau 1 Tawaris 10 ayat 17. Ya, ada. 1 Tawaris 10 dulu baca. Ya, ada bisa? Ayat 7. Oh ayat 7 mari, silakan ayat 7. Mereka berkata kepadanya, Iya. jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat ini, mau menyenangkan mereka, terus dan mengatakan kata-kata yang baik kepada berkata-kata yang baik kepada mereka, terus maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Oh inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ini yang kita boleh melihat saudaraku ya. Jadi katakan jika mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat, mau menyenangkan mereka menyatakan kata-kata yang baik. Ya, jadi kita boleh melihat di sini saudaraku, berlaku ramah saudaraku, ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan adalah, ya itu berbicara tentang saling menyenangkan saudara. Iya, saling menyenangkan, sesama saling menyenangkan, apalagi harus menyenangkan Tuhan. Iya, ini saudaraku ya, harus menyenangkan Tuhan ya. Berlaku ramah itu saling menyenangkan, teristimewa menyenangkan Tuhan. Firman berkata, kalau sudah Tuhan kita senangkan, kalau sudah komandan kita senangkan, maka tidak akan ada lagi ketakutan demi ketakutan. Iya, ya. Kalau komandan sudah senang, maka makan minum kita juga akan menjadi tanggung jawab komandan. Asal komandan sudah disenangkan. Amin. Wah ini berlaku ramah, saling menyenangkan. Senangkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Melalui pribadimu, melalui karaktermu, melalui perbuatanmu seperti Yusuf. Senangkan Tuhan. Iya, harus senang Tuhan, senang Tuhan. Ya, senangkan dulu Tuhan, saudaraku. Dan kalau Tuhan sudah kita senangkan, sekali lagi tadi, makan minum kita adalah tanggung jawab Tuhan. Kalau kepala sudah disenangkan seorang prajurit, maka hidup matinya adalah urusan Tuhan, urusan Tuhan. Kalau sudah kita senangkan Tuhan, makanya senangkan Tuhan. Amin semua.
Senangkan dulu Tuhan lewat taat kepada firman. Iya, ini menyenangkan Tuhan. Bukan yang lain-lain. Gak perlu kau bawa lomok-lomok. Iya. Gak perlu kau bawa sesajen. Enggak. Iya, saudaraku ya. Lalu setelah itu senangkan Tuhan. Ya, senangkan juga orang tua. Ini anak muda. Senangkan orang tua. Orang tua dan sesama. Senangkan. Senangkan orang tua selagi dia hidup. Itu yang terutama. Dia hidup, lagi sehat, senangkan dia. Prakteknya berbuat baik. Oh iya, apa yang dikatakan seperti Yusuf, taat. Ya ibu, apa yang dikatakan kepadamu selalu taat. Ya bapak, jangan muncung apa? Nah, apa namanya? Ya, ini saudara ya. Jangan sampai melawan. Ini menyenangkan. Menyenangkan Tuhan lewat taat dengar-dengar firman Tuhan. Setia ibadah. Menyenangkan sesama di dalamnya orang tua. Dan sesama. Lewat kita ini, saudaraku yang ya Tuhan, saling berbuat baik. Taat, saudaraku. Tunduk, saudaraku. Ya. Nah, ini saudaraku ya. Tidak melawan. Iya. Senangkan. Ya. Nah, ini senangkan orang tua masih hidup, senangkan baik-baik. Nanti kalau sudah meninggal, kau nakal-nakal, ya, kau nanti akan menyesal. Alah, waktu hidupnya tidak sempat yang baik katanya. Iya, karena walaupun banyak kali uangmu kalau sudah meninggal, mau apa lagi kau buat rupanya? Gak mungkin kau buat tempat kuburannya dari emas. Ya, kau harus jaga itu tiap hari. Kan gak ada si loak nama tongi kan? Iya, dibuat dari emas kuburan. Iya. Ya. Nah, ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jadi harus saling menyenangkan, saudaraku. Saling menyenangkan ya. Bahkan berlaku ramah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu juga prakteknya mengatakan ya saudaraku, memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Iya. Kata-kata yang paling manis adalah firman Tuhan. Ini yang perlu kau perkatakan. Iya. Kalau perkataan manusia bisa salah. Salah prediksi, salah keadaan, salah waktu dan salah. Tapi kalau sudah firman Tuhan yang kita perkatakan, maka di mana saja, kapan saja akan selalu baik dan tepat waktunya. Perkatakanlah firman Tuhan pada waktu tepat atau tidak tepat. Wah, ini saudaraku ya. Memperkatakan firman Tuhan. Iya, nah, itu kata Tuhan kepada Joshua. Joshua, supaya engkau berhasil dalam beruntung aman, perkatakan firman-Ku itu. Perkatakan firman-Ku artinya bersaksi juga. Perkatakan firman-Ku itu. Ya, saling memperkatakan. Iya, perkatakan bersaksi kepada jiwa-jiwa. Iya, disaksikan saudaraku ya. Firman Tuhan disaksikan saudaraku ya. Perkatakan itu perkataan yang manis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kolose 4 ayat 6. Mari. Kolose 4 ayat 6 apa dikatakan? Demikian firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih selalu. Kata-kata kita itu penuh dengan kasih. Bukan kebencian. Ya, penuh dengan kasih. Bukan cemburu, bukan iri. Tapi semua kata-kata kita adalah kata-kata kasih. Kata-kata saling mengasihi. Oh iya. Kepada teman, kepada siapapun. Saling mengasihi saudaraku ya. Penuh dengan kasih. Anak muda berbicara penuh dengan kasih. Unang manonggahi kau bro. Habislah kau nanti. Ya, jangan senggak-senggaki. Apalagi orang tua ya. Ya, firman berkata, hendaklah engkau lemah lembut kepada orang tua. Oh iya.
Jangan suka senggak mamanya, senggak ibunya, senggak abangnya, senggak bapaknya, belegu udah mau mati. Katanya, asal mati katanya. Hono perjolo mati. Ya, bukan orang tuamu duluan mati, kau nanti yang duluan mati. Ya, ini masalahnya. Ya, kalau sampai ya berkata-kata ya tidak baik, saudaraku ya. Ya, hendaklah kata-katamu penuh dengan kasih, terus Jangan hambar, jangan hambar. Lanjut. sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Iya, jadi kata-kata kita itu harus penuh dengan kasih, jangan hambar. Ya kalau hambar, saudaraku tahu hambar, tawar. Kata-katanya tawar. Begini-begini maunya, semua orang terus menolak. Tawar hati, kata-katanya ini selalu gak pernah ku tengok membangun. Kata-katanya kawan ini ku tengok selalu menjatuhkan, selalu membuat hambar. Dulu sudah semua setuju, sudah semua aman, sudah semua senang. Tapi di situ dia mengasih usul, di situ dia berbicara, semua kacau. Jadi gitu semua orang. Ini karena kata-katanya hambar. Tidak pakai garam, saudaraku. Ya, semana ikan tawar dimakan semua orang. Artinya di situ dia bicara. Ini namanya troublemaker, gitu ya. Troublemaker, membuat kekacauan selalu. Udah baik semua, sudah senang semua, tapi di situ dia berbicara troublemaker. Kacau semua. Iya, makanya Tuhan katakan hendaklah kata-katamu menjadi kata-kata yang penuh dengan kasih, saling mengasihi. Tidak saling songgak menonggak, tidak saling intimidasi, tidak saling memojokkan, tapi penuh dengan kasih, saudaraku. Ada kekurangan satu dengan yang lain, saling mengasihi. Bahkan tidak sampai hambar. Hambar, saudaraku, hambar. Ya, ini saudaraku ya. Ini kerinduan Tuhan kepada kita ya. Hambar menjadi sinis kotor tidak berarti saudaraku. Ini saudara ya. Ngomong sembarangan semua ini saudaraku bagiannya. Hambar, tidak ada rasa, tidak berpengaruh, tidak diacukan orang. Maka tahu. Tapi gimana cuma matesianu main usul. Kita dengarkan dulu si Tigor memberikan tangkapannya. Lalu situ dia membuat tangkapan karena tangkapannya udah ngalur-ngilur. Tangkapannya juga sudah hambar. Orang semua gak ada lagi ya. Dipudi langsung sono putih. Nah inilah selalu hambar. Ya ini selalu. Tidak ada rasa, orang tidak suka. Tidak ada respon orang karena hambar. Biarlah kata-kata kita kata-kata yang penuh dengan kasih. Saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Bahkan kata-kata kita menjadi kata-kata yang lemah lembut. Amsal 11 ayat 5. Ayo silakan. Ya, Amsal 11 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya, terus Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. 11 ayat 5 saudaraku ya. Ya, artinya jawaban yang lemah lembut meredakan amarah saudaraku. Ini yang saya maksudkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Ya, jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Ini saudaraku ya. Ini makanya kata-kata kita penuh kasih, tidak hambar, bahkan harus dengan lemah lembut, saudaraku ya, lemah lembut. Orang senang, saudaraku ya, semua kita harus lemah lembut ya. Oh iya, saudaraku ya, jangan baru mau kata biasa tapi kasar, jangan kasar. Karena kalau kata kasar itu akan memicu pertengkaran. Tidak ada rencana bertengkar, tapi karena sudah kasar, akibatnya bisa bertengkar. Ya, kasar hiu yang makatain mana? Wah kasar hiu. Wah, saudara ya.
Makanya jangan kasar. Kepada orang tua jangan kasar. Kepada siapapun jangan kasar. Hasilnya kita boleh melihat. Kalau kata-kata kita tidak hambar, penuh dengan kasih. Hasilnya Ayub 22, 21 sampai 22. Mari kita lihat ya. Ayub 22, 21 sampai 22. Mari. Demikian firman Ya, Tuhan. silakan. Berlakulah ramah terhadap dia. Berlakulah ramah kepada dia. Kepada Tuhan kita ramah, kepada firman Tuhan ramah. Kepada semua orang ramah, saudara. Ya. Ramah kepada Tuhan artinya taat dan dengar-dengaran. Lakukan firman Tuhan. Itu yang ramah. Bukan ya. Ramah kali dia. Bukan ramah. Ramos. Tahu Ramos? Apa itu? Ramos sekali kata-katanya. Sianu itu walaupun kecil dia. Tapi ramos sekali ya. Wah ini ramos sekali ngomongnya ya. Anda ngomong saudaraku ya. Tutup mata masih ngomong. Apalagi buka mata katanya saudaraku ya. Ini saudaraku. Jadi jangan ngomong itu sampai ramos. Biarlah buah durian yang ramos. Biarlah saudaraku buah langsat yang ramos. Buah mangga itu yang ramos. Kalau kata sedikit bicara banyak kerja. Harus begitu saudaraku ya. Sedikit berbicara banyak dengar. Jangan ramos. Ya, ramah itu bukan banyak bicara. Ya, teruskan apa kita boleh melihat? Supaya engkau tentram. Iya. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Iya. Jadi kalau kita ini berbuat ramah, berlaku ramah. Seperti kita boleh melihat kehidupan Yusuf. Masa sukar, masa pelik, masa corona seperti ini banyak persoalan, banyak ketakutan. Tapi terus dia berlaku ramah kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya, kepada orang yang sependeritaan dengan dia. Hasilnya kita boleh melihat. Maka hidupnya supaya engkau tentram. Kalau berbuat ramah tentram. Ya, burjudi. Tiba-tiba begitu. Kalau ada orang yang burju di satu daerah, semua orang menjaga itu. Anda burju ya matai. Dibela saudara. Tapi kalau asal kita bagaimana? Ya, nggak beres. Mama ade kamu peta oilo mau muna. Manusia itu kari juni kan gitu. Iya. Jadi kalau kita hidup ramah, berlaku ramah, apalagi sudah ramah kepada Tuhan, taat dengar-dengaran, lakukan firman Tuhan, maka kita hasilnya adalah damai sejahtera. Semua enak dan ringan. Ringan kehidupan ini. Tidak ada musuh. Wow. Ringan kehidupan ini bahagia. Ringan kehidupan ini tenang, damai sejahtera. Ringan kehidupan ini bahagia. Menghadapi segala apapun, kesulitan, kesukaran, masalah dan segala apapun. Tentram. Wah inilah tentram, hatinya tentram. Iya. Apapun yang terjadi, kesulitan, masalah, persoalan, tentram terus hatinya. Ya bahkan semua enak dan ringan semua. Dan selanjutnya kalau sudah berlaku ramah terhadap Tuhan, taat dengar-dengaran, setia kepada Tuhan, maka hidupmu akan mendapat keuntungan. Ada keuntungan. Selalu beruntung suraku. Orang yang taat dan dengar-dengaran. Beruntung, hidupnya beruntung. Iya, apapun dilakukan beruntung. Beruntung. Ya, selalu diberkati. Itu orang yang beruntung. Beruntung ya. Pergi ke sana mendapat untung. Apa saja dilakukan selalu mendapat untung. Beruntung dan berhasil saudaraku. Inilah mau kita dapatkan. Ya mari setia seperti Yusuf, berlaku ramah. Ada keuntungan. Kita beruntung saudaraku. Beruntung di dua ini. Bahkan beruntung lagi masuk surga kekal selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang akan menolong kita ya. Bahkan terakhir aku berlaku ramah kepada firman. Taat kepada firman Tuhan ya. Artinya taruh firman di hati kita ya. Taruh firman, berlaku ramah terhadap firman. Taruh firman di hati. Ya, taruh firman di hati saudaraku ya. Jangan hanya hepeng, jangan hanya yang dunia. Jangan di hatimu siapa? Pacarmu ya. Wow.
Di hatimu siapa ya? Uangmu ya? Wah, di hatimu apa? Rencanamu saja ya? Gagal. Tidak akan beruntung. Tapi berlaku ramah kepada firman. Firman taruh, saudara ya. Taruh firman di hati kita. Lakukan firman Tuhan. Maka kita akan diberkati. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata kau bersembuh. Bangkit berdiri, baik yang ada di rumah, dimanapun. Firman-Mu berkata kau besertaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Tangan-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau berkuasa. Dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan. Mari kita mengangkat tangan. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja yang lembut. Haleluya, dengan sayap. Dengan sayap-Mu ku akan terbang. Biar hanya menyerah kepada Tuhan. Menghadapi kesulitan kesukaran hari ini. Biar banyak kaum muda, orang tua, siapapun kita, banyak berlaku ramah di hadapan Tuhan. Banyak berlaku ramah, merendah, taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Senangkan Tuhan dalam dirimu. Senangkan Yesus. Maka Tuhan akan menyenangkan engkau. Udah pasti Tuhan akan menyenangkan engkau. Haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rabb. Sekali lagi pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat, haleluya. Hanya pertolongan-Mu yang menguatkan kami, Tuhan. Ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku,
Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, 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 raba. Yesus, tidak ada kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya menyerah, berserah kepadamu. Haleluya, ralaba, ya rabasa. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Yesus, kuatkan, teguhkanlah kami Tuhan. Ya Rabaka sikara labara. Ya Rabasa, haleluya, haleluya, tidak mampu Tuhan. Haleluya, tidak ada kekuatan kami. Apalagi kaum muda hari-hari ini. Haleluya, banyak ancaman dari sana sini. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan beri ketenangan, kedamaian. Haleluya, ralabaka sikara laba. Ya rabaka sandara labaka ralaba. Haleluya, haleluya. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Biar hanya menyerah kepadamu Tuhan. Haleluya, menghadapi apapun, masalah kesulitan, masa muda yang banyak tantangan, kesulitan, persoalan, kami semua orang tua Tuhan kuatkan. Yesusku, Yesusku, Raja. Mari kembali menyembah. Haleluya. Hanya mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Raba. Kuatkan kami Tuhan. Sampai hati tentram dan mendapat keuntungan. Asal setia dan sungguh-sungguh. Haleluya, berlaku ramah kepada firman dan sesama. Tuhan. Ya ramah kesakara laba. Haleluya. 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 Kuatkan semua kami. Kuatkan, mampukan. Teguhkan dengan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau baik dan baik kepada kami semua. Siapapun kami yang mengikuti ibadah ini.
Yang pasti kemurahan-Mu dinyatakan, kasih sayang-Mu dicurahkan kepada kami. Hidup menjadi tentram, bahkan hidup yang beruntung, berhasil mendapat keuntungan, menjadi bahagian kami. Di dunia beruntung, terlebih-lebih kami masuk surga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Beruntung selama-lamanya di kekekalan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Berkati semua umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada. Banyak persoalan hari-hari ini terjadi, sakit penyakit ada di mana-mana. Kesulitan bahkan maut sedang mengincar. Mohon kemurahan-Mu, mohon perlindungan, pertolongan Tuhan menjadi bahagian kasih-Mu. Kuatkan, jaga ilmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Banyak masalah ditolong, diselesaikan oleh Tuhan. Sakit apapun, leper, ginjal, paru-paru, darah tinggi, darah rendah, jantung sekalipun. Haleluya, penyakit gula. Haleluya, bahkan apapun kuasa darah Yesus sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup menguatkan. Khusus ibu yang kami kasihi, Ibu Morlin. Haleluya, si Tohang, sembuhkan. Sambung kembali kaki yang patah, tulang yang patah, tangan yang patah karena kecelakaan. Tidak ada yang sukar bagimu, kami serahkan ibu dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan dan kemampuan. Kuasa-Mu sanggup Tuhan Yesus. Haleluya, tolong supaya segera, boleh kembali Tuhan. Haleluya, penyakit disembuhkan, kuasa-Mu sanggup. Dan kembali beraktivitas sebagai seorang pedagang. Mohon kemurahan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Terima kasih, yang lain-lain juga Tuhan sembuhkan. Yang menghadapi sakit penyakit, khususnya kaum muda hari-hari ini, kuatkan, beri kekuatan kemampuan dari surga. Elfrida Jama Tuhan, sembuhkan, kuasa darah Yesus. Haleluya, darah Yesus. Bahkan juga Putri Rosinta sudah menanjak remaja. Mohon juga kemurahan-Mu. Jamah semua saraf-sarafnya Tuhan. Jamah semua Tuhan Yesus. Haleluya, sembuhkan dengan mujizat-Mu. Kuasa darah Yesus sanggup melakukan segala perkara. Engkau mampu dan mampu Tuhan. Engkau sanggup dan sanggup. Semuanya kami taruh dalam tangan-Mu. Yang undur Tuhan tolong. Kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup dan sanggup beri keubahan hidup Tuhan. Haleluya, Gunawan, Goklas, yang lain-lain juga Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, tarik mereka bersungguh-sungguh datang dan mencari Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, yang sedang sekolah Tuhan tolong, kuliah Tuhan campur tangan, sedang skripsi Tuhan selesaikan. Bahkan supaya di wisuda, baik Febri, haleluya, baru junta Tuhan tolong diberingin, Tuhan campur tangan. Pia juga, Ripka juga, semua baik. Dodo, baik juga Tuhan. Dahlia, batu bara, Tuhan tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pasti buka jalan, semuanya berhasil kaum muda ini. Biar hanya berserah dan bersandar kepada-Mu. Semuanya Tuhan tarik Tuhan Yesus. Waktu-waktu yang akan belajar, Tuhan campur tangan, Tuhan akan bekerja. Semua yang sedang mencari apapun, kerinduan, sedang melamar, sedang ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri, Tuhan tolong. Anak kami sini yang kami kasihi, yaitu Rizky, tarikan Tuhan campur tangan. Semua seizin Tuhan, masa depannya ada di tangan-Mu. Utuhnya kuletakkan di dalam tangan Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih. Untuk pekerjaan juga yang membutuhkan Engkau akan bekerja. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau baik dan baik, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat ibadah kami besok, Tuhan tolong. Gerakkan semua umat-Mu bisa datang, tidak takut, tidak khawatir. Semua dengan segala kemurahan-Mu. Datangkan mereka, kami beribadah dengan semua kekuatan daripada Tuhan. Urapi semua imam-imam-Mu yang melayani besok. Jauhkan segala halangan, rintangan-rintangan. Sehingga kami boleh sama-sama boleh beribadah dengan baik. Dan Tuhan menolong. Semua kebutuhan, keperluan di gereja ini operasional, alat-alat musik, sound system semua, baik juga multimedia, Tuhan akan tolong. Tuhan buka jalan. Biar bulan ini Tuhan berikan sehingga dapat dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Seizin Tuhan, bulan-bulan ini atau akhir bulan, pertengahan bulan akan dibuka ibadah kaum muda. Kami letakkan dalam tangan Tuhan. Biar kota Siantar damai, aman Tuhan. Aman dari COVID ini, Tuhan tolong. Kami akan kerjakan semua apa yang sudah Tuhan Yesus kami sampaikan. Terima kasih. Dalam semua sudah melayani pekerjaanmu malam ini. Tuhan memberkati. Segala jerih payah dengan Tuhan.
tidak sia-sia. Nama Tuhan ditinggikan hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Apabila kami bisa kembali ke rumah kami atau bisa istirahat, Tuhan tolong kami. Segala kekuatan setan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, gangguan apapun, kami mengusir menolak. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus pagari rumah kami, lindungi semua dari segala pencuri, perampok, pembunuh, perusak, bahkan juga kerusakan-kerusakan, korslet dan semua apa arus listrik. Tuhan tolong jagai semua. Kami bahagia istirahat malam ini, besok pagi beribadah mencari Tuhan dalam doa. Nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Anugerah sejahtera Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan ku ucapkan. Tuhan ku ucapkan syukur karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Besok jam 8 ada sekolah minggu, silakan boleh diantar, dibawa anaknya. Dan jam 10 ibadah raya umum. Mari kita datang bersama-sama, jangan khawatir. Ikuti protokol kesehatan, pasti aman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Puji Tuhan.